Suara seruan meriah terdengar. Para karyawan sudah berkumpul di pantai. Pun Arvin dan Arleta sudah bergabung dengan para karyawan lainnya. Tampak perlombaan sudah dimulai. Begitu banyak perlombaan yang diadakan. Hanya saja perlombaan yang paling konyol yaitu perlombaan balap karung. Suasana meriah. Karyawan yang hadir dalam acara family gathering ini memang dikatakan sangatlah meriah. Arleta sampai tersenyum-senyum melihat para karyawan yang turut serta dalam perlombaan. Bisa dikatakan acara ini memang sangat baik. Acara ini bisa menguatkan hubungan antar para karyawan. Terkadang, Arleta berpikir bahwa dia menyukai cara Kevin dalam memimpin perusahaan. Di balik sifat Kevin yang seperti itu, tapi pria itu tetap memikirkan kesejahteraan karyawannya. Tidak. Buru-buru, Arleta menepis pikirannya. Dia tidak mau berpikir positif tentang Kevin dan warga. Segala hal tentang pria itu, tidak ada baiknya. Itu yang harus Arleta tanamkan dalam pikirannya. Arleta, ayo kamu ikutan lomba. Kamu sama Arvin. Lomba ini berpasang-pasangan, seru Rima antusias yang merupakan panitia lomba. Dia segera mengajak Arleta untuk ikut lomba. Kebetulan lomba yang diadakan harus berpasangan. Jadi, tidak ada salahnya, dia menawarkan Arleta bersama dengan Arvin untuk bersama. Arleta sedikit terkejut mendengar tawaran Rima. Aku nggak bisa ikutan. Nanti kalah. Arvin sama yang lain aja, jawabnya buru-buru. Ini benar-benar konyol. Kalau sampai dia jatuh itu pasti akan menjadi bahan tertawaan. Daripada malu, lebih baik menolak. Kita nggak akan kalah. Percaya deh. Ayo kita ikutan. Arvin menggenggam tangan Arleta. Menarik wanita itu untuk ikut perlombaan. Arleta terkejut karena Arvin menarik tangannya. Dia hendak menolak, tapi tak mungkin karena posisi tangannya sudah berada di genggaman tangan Arvin. Jika sudah seperti ini, maka mau tidak mau Arleta harus ikut lomba. Sungguh. Yang Arleta takutkan adalah kalah dan malu. Itu saja. Arvin, kenapa kamu ngajak aku? Nanti kamu kalah, bisik Arleta cemas. Kalah atau menang bukan masalah di sini, Arleta. Lomba ini untuk seru-seruan aja. Bukan diharuskan untuk menang. Arvin menjawab sambil mengusap-usap kepala Arleta dengan lembut. Arleta tersenyum akan tindakan manis dan hangat Arvin. Sebuah tindakan yang sejak dulu, tak pernah Arleta dapatkan. Bukan tanpa sebab, sejak dimana dia memutuskan untuk berhenti mengejar Kevin itu sudah membuat Arleta seakan mati rasa tak mau didekati pria manapun. Kini semua orang yang ikut perlombaan sudah bersiap-siap masuk ke dalam karung yang cukup untuk 2 orang. Namun, dikala Arleta cemas tatapan semua orang termasuk Arleta teralih pada sosok pria yang berpakaian kaos berwarna hitam yang begitu pas di tubuh kekarnya. Aura wajah dingin pria itu memang mampu menghipnotis para wanita di sana. Tampak seluruh karyawan mulai menundukkan kepalanya. Menyapa sosok pria itu. Yang datang tentu saja Kevin dan warga. Aroma maskulin pria itu bahkan tercium oleh semua orang. Arleta yakin kalau semua kaum hawa pasti akan berdesir setiap kali mencium aroma parfum maskulin Kevin. Terkecuali dirinya. Arleta tak sudi. Lanjutkan kegiatan kalian, ucap Kevin dingin dan raut wajah tanpa ekspresi pada para karyawan. Baik, Pak. Rima menjawab mewakili. Semuanya siap-siap, ya. 1, 2, 3, mulai. Rima berseru memulai lomba. Semua orang peserta lomba melompat-lompat kompak. Di awal permainan sudah ada 3 yang gugur karena mereka terjatuh.
Terlihat Arvin dan Arleta mengungguli para peserta lainnya. Wajah Arleta memerah, tapi setiap kali Arleta kelelahan, Arvin menyemangati wanita itu. Namun tanpa Arleta sadari sepasang iris pada coklat keevan menatap tajam Arvin dan Arleta yang begitu kompak. Geraman kemarahan di wajah keevan sangat jelas terlihat. Hanya saja, keevan tetap memilih diam kala perlombaan itu berlangsung. Hingga kemudian, Arleta dan Arvin yang berhasil masuk ke garis finish. Semua orang bertepuk tangan. Beberapa orang yang masih care dengan Arleta akan ikut senang Arleta menang. Lain halnya jika staf yang tak menyukai Arleta. Mereka semua akan memberikan tatapan jengkel pada Arleta. Wah, Arleta, kamu hebat sekali. Aku nggak ngangka kamu memiliki bakat terpendam, ucap Rima sembari terkekeh meledek Arleta. Arleta berdecak pelan. Bakat terpendam apa yang kamu maksud? Balap karung. Rima kembali terkekeh mendengar ucapan Arleta. Tapi kamu memang hebat, Arleta. Terima kasih sudah menjadi tim yang hebat. Arvin mengusap-usap puncak kepala Arleta. Kamu juga hebat, Arvin. Kalau bukan karena semangat kamu tadi mana mungkin aku menang, jawab Arleta sembari tersenyum samar. Baiklah, aku ganti bajuku dulu, iya. Tubuhku lengket karena keringat. Aku paling nggak bisa kalau tubuhku penuh keringat seperti ini. Arleta melanjutkan ucapannya. Dia ingin segera kembali ke kamar mengganti pakaiannya. Sungguh tubuhnya terasa lengket. Ini benar-benar sangat tak nyaman. Padahal kamu kalau keringatan seperti ini terlihat seksi, Arleta, sambung Rima menggoda dan sekaligus berkata jujur. Melihat Arleta berkeringat seperti ini jelas sangat seksi serta menggoda. Dirinya wanita saja tergoda, apalagi pria. Ah, kamu ini ngaco, Rim. Bau malah iya. Seksi dari mananya coba? Decak Arleta sebal mendengar ucapan konyol Rima. Arvin tersenyum samar menatap wajah Arleta yang memerah. Ya sudah sana kamu ganti pakaian kamu. Aku juga mau ganti pakaian aku. Aku sama kayak kamu. Aku juga nggak betah kalau tubuhku penuh keringat. Arleta menganggukkan kepalanya merespon ucapan Arvin. Detik selanjutnya, dia melangkah lebih dulu meninggalkan Arvin dan Rima. Terlihat tatapan Arvin menatap punggung Arleta dengan sebuah tatapan memuja. Pria itu sama sekali tak bisa menutupi perasaannya bahwa memang dia tertarik pada sosok Arleta. Kamu naksir Arleta, iya. Rima berdeham menggoda Arvin. Dia yakin 100% kalau Arvin pasti menyukai Arleta. Mata memang tidak pernah bisa berbohong. Menurutmu? Bukannya menjawab, malah Arvin membalikan ucapan Rima. Nadanya santai sekaligus melukiskan senyuman samar seperti anak remaja yang tengah kasmaran serta dilanda cinta. Menurutku kalau kamu memang suka ya bilanglah. Keburu nanti diambil orang. Rima menepuk lengan Arvin. Jadi pria itu jangan lambat. Sekali kamu telat pasti wanita yang kamu sukai diincar pria lain. Kamu tahu sendiri Arleta itu cantik pasti banyak yang suka. Arvin terdiam mendengar apa yang diucapkan oleh Rima. Dalam diam, pria itu memiliki jutaan hal yang ada di dalam pikirannya saat ini. Pancaran mata Arvin menunjukkan jelas bahwa dia seperti memiliki sebuah harapan. Harapan di mana menjadi warna baru di hidupnya. Arleta melangkah menuju kamarnya. Sepanjang perjalanan dia mengipas-ngipaskan lehernya dengan jemarinya. Lomba balap karung memang membuat keringatnya penuh. Tubuhnya menjadi lengket seperti ini. Ingin rasanya Arleta segera berendam dengan air dingin. Membersihkan tubuhnya yang banyak aktivitas. Padahal acara belum selesai tapi Arleta memang tidak tahan jika memiliki keringat di tubuhnya seperti ini. Terik sinar matahari juga membuat wajah Arleta memerah persis seperti tomat.
Eh, rupanya aku bertemu dengan wanita simpanan Pak Evan. Merla, salah satu senior arsitek, muncul dari arah depan membuat langkah kaki Arleta terhenti. Sejenak, Arleta mengembuskan napas panjang melihat Merla di hadapannya. Dia begitu malas kalau harus menanggapi ucapan Merla. Itu hanya membuang waktunya saja. Sial sekali harus bertemu dengan Merla. Tolong minggir. Aku ingin masuk kamar, jawab Arleta datar, meminta Merla untuk minggir. Bisa saja Arleta menjawab ucapan Merla, tapi dia malas untuk mencari ribut. Merla memainkan ujung rambutnya, lalu wanita itu mendekati Arleta. Memang kalau jalan tetap jalan, iya. Abis godain Pak Evan terus kamu godain Arvin. Setelah ini siapa lagi yang kamu mau goda, Arleta? Wajah polos tapi kelakukan kayak wanita murahan. Kamu nggak pantas jadi karyawan Mahardika Company, tukasnya begitu tajam dan sarkas serta menusuk. Senyuman di wajah Arleta terlukis kala mendengar ucapan Merla. Senyum itu menunjukkan jelas kalau Arleta bukanlah wanita yang lemah hingga mampu dijatuhkan. Sudah cukup rasanya selama ini Arleta diam kala ada yang merendahkannya. Sekarang kesabarannya telah habis. Dia tidak bisa lagi untuk diam. Lebih baik sebelum kamu menghakimi seseorang, kamu itu harusnya berkaca diri. Memangnya kamu wanita baik-baik? Aku dengar juga kamu menjalin hubungan sama direktur operasional di perusahaan kita, kan? Padahal kamu tahu kalau semua direktur di Mahardika Company sudah memiliki istri. Jadi yang wanita murahan di sini aku atau kamu, Merla? Tantang. Arleta memberanikan diri. Selama ini Arleta tutup telinga jika ada gosip membahas tentang Merla yang menjalin affair dengan direktur operasional Mahardika Company. Sejak dulu memang Arleta tak mau mengurusi hidup orang lain. Tapi kali ini Arleta sudah lelah dengan Merla yang selalu memojokkan dirinya. Seolah dirinya adalah wanita yang paling hina di dunia ini. Tidak. Arleta tidak akan membiarkan Merla menjatuhkannya. Raut wajah Merla berubah kala mendengar ucapan Arleta. Sepasang iris mata Merla berubah menjadi tajam. Amarah seakan membakar wanita itu. Kurang ajar kamu. Kamu yang wanita murahan. Dengan penuh emosi Merla melayangkan tangannya hendak menamparkan Arleta. Namun tiba-tiba gerak tangan Merla terhenti kala ada tangan kokoh yang menahan tangannya. Refleks, Merla bersamaan dengan Arleta mengalihkan pandangan mereka pada sang pemilik tangan kokoh itu. Pak Evan. Tubuh Merla menegang kala melihat yang menahan tangannya adalah Evan. Wajah wanita itu memucat. Lidahnya keluh. Tenggorokannya seakan tercekat. Otak wanita itu seakan tak mampu merangkai sebuah kata-kata. Terlebih sepasang iris mata coklat Evan menatap tajam Merla dan tampak jelas menunjukkan kemarahan. Apa yang kamu lakukan, Merla? Evan menghempaskan tangan Merla ke udara. Geraman di wajahnya terlihat menunjukkan bahwa pria itu tak bisa menahan emosinya. Tatapan bak laser seperti ingin membunuh menatap Merla. Tajam. Menusuk. Pak, Anda salah paham. Saya, Merla tak mampu melanjutkan kata-katanya ketika Evan semakin memberikan tatapan tajam padanya. Salah paham kamu bilang. Di mana letak aku salah paham? Kamu pikir aku tidak mendengar semua yang kamu katakan pada Arleta? Suara Evan berseru dengan nada yang begitu tinggi dan menggelegar membuat tubuh Merla bergetar ketakutan. Merla menelan salivanya susah payah. Wajah wanita itu dilanda ketakutan hebat. Dia tak menyangka kalau Evan mendengar semua ucapannya dengan Arleta. Jika seperti ini maka dia dalam masalah yang besar. Pak, maafkan saya. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud menghina Arleta. Saya hanya bereskan barang-barangmu.
Mulai detik ini kamu bukan lagi bagian dari Mahardika Company. Aku tidak mau lagi melihatmu. Cepat pergi dari hadapanku. Bentak Keevan keras. Mata Merla melebar mendengar apa yang diucapkan oleh Keevan. Tubuh wanita itu kian menegang. Pak, saya mohon maafkan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya mohon jangan pecat saya. Apa pendengarkanmu itu sudah rusak? Aku bilang pergi dari hadapanku. Aku tidak mau lagi melihatmu. Bentak Keevan lagi dengan begitu keras dan menggelegar. Mata Merla memanas. Air matanya mulai berlinang jatuh membasahi pipinya. Hingga kemudian, akhirnya Merla pergi meninggalkan Keevan dan Arleta. Karena jika dia masih berada di sana yang dia dapatkan hanyalah amarah Keevan. Arleta menghela napas dalam kala melihat pemandangan di mana Keevan memarahi Merla. Sejak tadi Arleta hanya diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Lebih tepatnya dia enggan untuk berkomentar. Lagi pula Merla bisa menghina dirinya semua akibat ulah Keevan yang selalu bertindak sesuka pria itu. Andai waktu itu Keevan tidak menggendongnya maka tidak akan ada kejadian seperti ini. Arleta hendak meninggalkan tempat itu, dan ingin menjauh dari Keevan. Namun, sayangnya langkah kaki Arleta harus terhenti di kala tangan kokoh pria itu menahan lengannya. Lepaskan aku, Keevan. Arleta menghentakkan tangannya, tapi semakin Arleta berontak maka Keevan semakin mencengkram kuat cengkramannya. Kita harus bicara. Keevan menyeret tangan Arleta, meninggalkan tempat itu. Arleta terkejut saat Keevan menarik tangannya. Wanita itu terus berontak tidak mau dibawa oleh Keevan. Akan tetapi, Arleta tidak bisa melakukan apapun. Semakin dia berontak maka semakin Keevan menyeretnya. Hingga mau tidak mau yang Arleta bisa lakukan adalah menuruti Keevan. Lagi dan lagi Arleta membenci situasi di mana dirinya harus melihat Keevan serta dalam keadaan tak berdaya tak memiliki pilihan.